antara ciri-ciri orang-orang Syiah, mereka tatkala wudu, mereka hanya mengusap depan begini aja. Ini sering saya lihat sendiri orang Iran tatkala wudu tidak dicuci kakinya, tapi apa, cuma depannya saja. Di antara ciri orang Syiah yang disebutkan oleh Ustadz cerdas adalah ketika mereka wudhu hanya mengusap kaki tanpa disiram. Mari kita lihat siapakah yang telah mempraktekkan hal tersebut. Dalam kitab Musnad Abu Daud At-Tayalisi yang ditahqiq oleh Muhsin At-Turki, jilid 1 yang diterbitkan oleh Hijr, halaman 125. Dari Abdul Malik bin Maisarah berkata, aku mendengar An-Nazal bin Sabarah berkata, Ali sholat zuhur di sebuah halaman, kemudian duduk untuk menuntaskan hajat manusia hingga datanglah waktu sholat asar. Maka didatangkan air untuknya. Dia mengambil satu genggam air, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya. Setelah itu mengusap kepala dan kedua kakinya. Kami tegaskan, mengusap kepala dan kedua kakinya. Muhsin At-Turki berkata, hadis sahih. Ternyata seorang sahabat besar Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, dalam pandangan Ustadz cerdas bahwa beliau Syiah. Kalangan salaf yang mengusap kakinya saat berwudu bukan hanya Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pernyataan Ibn Hazm dalam kitab berikut. Dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, karya Ibn Hazm, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga tahun 2003, halaman 301. Ibn Hazm berkata, adapun pendapat kami mengenai dua kaki, yaitu di dalam wudu, sesungguhnya Al-Quran menyatakan untuk mengusapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan usaplah oleh kalian kepala dan kaki, sampai kalimat. Begitu pula terdapat riwayat dari Ibn Abbas yang berkata, Al-Quran menyatakan untuk mengusapnya, yaitu mengusap kedua kaki saat wudu, dan sekelompok salaf berpendapat mengusap kaki seperti Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Al-Hasan, Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan selain mereka. Berarti semua ulama yang disebutkan oleh Ibn Hazm dalam pandangan Ustadz cerdas, mereka adalah Syiah, karena saat berwudu mengusap kepala dan kaki, bukan menyiram. Seharusnya Ustadz cerdas ini mempertahankan kecerdasannya yang telah kami gelarkan untuknya. Tapi ternyata kecerdasannya tidak maksimal, karena dia mengklaim itu merupakan ciri Syiah, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kami hanya ingin menyarankan kepada para pemirsa, jangan melihat seseorang dari penampilannya. Terkadang garam terlihat seperti gula. Kami selalu mengulang-ulang kata ciri Syiah, karena disitulah letak kebohongan si Ustadz cerdas. Seakan-akan hanya Syiah yang melakukannya dan dapat membedakannya dengan sekte lain. Kemudian di antara mereka, kalau mereka sholat seperti di Masjid Nabawi, mereka berusaha sholat di lantai, tidak mau di atas apa? Tidak mau di atas karpet. Jadi harus bersambung langsung dengan bumi. Bahkan mereka terkadang bawa batu dari Karbala, dipres, kemudian mereka bawa untuk tempat sujud. Jadi mereka sujud. Katanya tidak sah kalau jidat ini sujud bukan kepada tanah Karbala atau kepada tanah. Yang terakhir, Ustadz cerdas ini menjelaskan ciri lain Syiah, yaitu sujud di atas tanah ketika sholat. Sekarang mari kita lihat siapa orang-orang yang dikategorikan sebagai Syiah karena sujud di atas tanah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 167. Dari Abu Salamah berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, awan datang, kemudian turunlah hujan, sampai mengalir di atas atap, yang mana atapnya terbuat dari pelepah kurma. Saat itu sedang dilaksanakan sholat, maka aku melihat Rasulullah sujud di atas air dan tanah, sampai aku melihat bekas tanah di dahinya. Ternyata Rasulullah langsung yang diakui kesyiahannya oleh Ustadz cerdas tersebut, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah. Dan yang sangat mengagumkan, gembongnya Ustadz cerdas ini, yaitu Ibn Taimiyah, juga sudah ketularan virus Syiah, karena dia membuat pernyataan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, jilid 22, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad tahun 2004, halaman 163.
Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang membentangkan sajadah di Masjid Jami dan sholat di atas sajadah tersebut, seperti Ustadz Cerdas dan kelompoknya. Apakah perbuatannya merupakan bid'ah atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, adapun sholat di atas sajadah yang mana pelakunya bermaksud demikian, maka hal tersebut bukanlah termasuk sunnah salaf, yaitu sahabat, dari kalangan muhajirin dan ansor, serta generasi setelah mereka dari golongan tabi'in. Akan tetapi mereka sholat di masjid Rasulullah di atas bumi, yaitu tanah. Kami tegaskan, di atas tanah. Tidak ada di antara mereka yang menggunakan sajadah khusus untuk mengerjakan sholat di atasnya. Dan telah diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Mahdi ketika mendatangi kota Madinah, dia membentangkan sajadah, yaitu untuk sholat di atasnya. Lalu Imam Malik memerintahkan untuk memenjarakannya. Maka ada yang berkata, sesungguhnya dia adalah Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian Imam Malik berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwa membentangkan sajadah di masjid kami merupakan bid'ah? Mungkin Ustadz Cerdas ini jika hidup di zaman Imam Malik, dia juga akan dipenjara karena sholat di atas sajadah. Dan jangan lupa, berarti dalam pandangan Ustadz Cerdas ini, Imam Malik Syiah. Demikian pula Ibn Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibn Taimiyah, yang juga dijadikan rujukan kelompok Wahabi, termasuk Ustadz Cerdas, telah menyatakan bahwa Nabi sujud di atas tanah. Dalam kitab Ighasatul Lahfan, karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, Jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan kedua tahun 1975, halaman 126. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali. Kami tegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali. Berbeda dengan Ustadz Cerdas dan kawan-kawannya. Sampai kalimat, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wa alihi sholat di atas tanah. Terkadang juga sujud di atas tanah yang basah, dan juga terkadang sholat di atas tikar. Lagi-lagi dalam pandangan guru besar Ustadz Cerdas ini, Rasulullah seorang Syiah karena beliau sallallahu alaihi wa alihi sujud di atas tanah. Kami sarankan Ustadz Cerdas dan kawan-kawannya untuk mengkaji ulang kitab nenek moyangnya dahulu sebelum mengkritik kelompok yang lain.